kami pun merasa lega, dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan jam 22:08 WITA. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung memasak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus duluan di rumah. Kami menikmati makan malam dengan lahap. Karena kami juga sangat lapar setelah perjalanan yang melelahkan ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini, hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun melanjutkan tidur. Oh iya, di sini kita memakai 2 tenda. Satu tenda isi 3 orang, yaitu aku, Daniel dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi Panji dan Rido. Jadi malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Cahaya misterius di pos ketiga. Run, bangun. Terdengar suara Iqbal memanggil namaku di saat aku sedang tidur. Bangun Ron, temenin aku buang air besar. Aku sakit perut nih. Katanya dengan nada menahan sakit. Aku kemudian terbangun. Kenapa? Iqbal, aku sakit perut nih. Temenin aku buang air besar dong. Aku sudah tidak tahan nih. Hemzes, kamu ada-ada aja. Tadi sebelum tidur, kenapa kamu tidak buang air? Kataku dengan nada kesal. Iqbal, mau gimana lagi? Aku sakit perutnya sekarang. Ya udah, ayo. Aku melihat jam tanganku, menunjukkan jam 3:19 WITA. Aku kemudian membuka resleting tenda dan melihat keluar. Angin langsung meniup masuk ke dalam tenda kami. Aku keluar duluan dari tenda. Kaki kananku langsung menyentuh tanah, dan tanah yang dingin serasa langsung menusuk menembus kaos kakiku. Tanpa berlama-lama, aku langsung memasang sepatu dan berdiri. Aku memandang ke langit. Tidak terlihat bintang sama sekali. Karena langit dalam keadaan mendung ditambah lagi dengan kabut tebal yang menyelimuti area camping kami. Ayo Iqbal, cepat pasang sepatumu. Iqbal? Iya, tunggu sebentar. Jangan lupa bawa tisu basah ya. Iqbal? Iya, ini sudah aku bawa. Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tendanya Rido dan Panji. Tampaknya mereka terlelap tidur. Aku kemudian terus lurus berjalan dengan diikuti Iqbal di belakangku. Setelah beberapa meter jauhnya dari tenda, aku menyuruh Iqbal untuk buang air besar di sana di antara 2 pohon besar. Dengan jarak 5 meter, aku menunggunya dengan duduk di sebuah kayu yang tumbang. Suhu dingin yang membuatku tidak betah dan ingin segera memasuki tenda membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. Cepatlah Iqbal, kamu lama banget, dingin nih. Kataku dengan nada agak tinggi. Iqbal? Iya sabar, sebentar lagi kok. Katanya menyahut. Setelah 3 menit, kemudian aku kembali memanggilnya. Iqbal cepetan dong. Iqbal? Woi ii. Jawablah. Woi bocah, jangan aneh-aneh lah, jangan nakut-nakutin. Apa anak? Entah suara datang dari mana tiba-tiba menjawab dengan suara berat dan menyeramkan. Seketika aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri. Nafasku tak beraturan setelah sampai di depan tenda. Aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Jangan bayar untuk nonton drama. Lihat aku ketakutan. Tonton gratis di kamu kok Lolo di sini, dan Iqbal? dapatkan hadiah juga. Kataku Login kebingungan. setiap hari. Iqbal, Pilih dari berbagai aku drama sudah kesini kami dari yang tadi. terus diperbarui. Aku dengar deh. Tonton selama 15 menit dan dapatkan hadiah. Jangan lewatkan unduh melolo sekarang. Jadi aku berjalan sendiri ke tenda. Aku kira kamu sengaja tadi, Ron. Bengong matamu. Aku tadi manggil-manggil kamu. Tapi kamu gak nyahut sama sekali. Aku lumayan lama nunggu kamu tadi. Lagian mana pernah aku bengong tadi. Kataku sambil panik. Daniel. Kalian ribut banget sih. Kata Daniel bergumam dengan mata tertutup. Iqbal. Yang bener kamu, Ron. Jelas-jelas kamu tadi aku lihat bengong. Makanya aku tinggalin. Ngapain aku bengong gak jelas di tengah hutan? Kataku dengan nada kesal. Iqbal, terus ngapain kamu lari kayak orang ketakutan begitu? Di sini, aku belum berani menceritakan ke Iqbal apa yang aku alami tadi pada saat aku sendiri duduk di kayu yang tumbang itu.
Mengacung ada apa-apa? Aku cuma pengen cepet aja masuk ke tenda. Soalnya kan di luar dingin banget. Iqbal. Ya udah, kalau begitu tidur lagi lah. Aku ngantuk banget nih. Katanya sambil memakai sleeping bag-nya. Kemudian aku menutup resleting tenda. Belum menutup sepenuhnya. Aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan berwarna hijau redup. Aku melihatnya dengan penasaran. Cahaya apakah itu? Apakah ada yang berjalan mendaki di malam yang dingin ini? Posisi cahaya itu persis di jalur pendakian yang pernah kami lewati tadi. Aku bingung sendiri. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku pun menutup penuh pintu tenda. Dan memakai sleeping bag. Aku langsung merebahkan badanku dengan pikiran yang bingung. Siapa orang yang menjawab panggilan ketika aku memanggil Iqbal tadi dan cahaya hijau apa yang di luar tadi? Aku tidak bisa tidur dengan pikiran seperti itu. Kemudian aku kembali bangun dan membuka sedikit pintu tenda untuk melihat lagi cahaya apakah itu. Tetapi cahaya itu sudah tidak ada lagi ketika aku melihatnya. Aku memandang jam tanganku kembali. Ternyata sudah jam 4:15 Wita. Aku segera kembali tidur karena alarm HP kau pasti akan berbunyi sebentar lagi. Karena aku mengaturnya di pukul 5 Wita. Kriinggeh, kriinggeh. Suara alarm berbunyi sangat keras di samping telingaku. Membuat aku segera menggenggam HP kau untuk mematikannya. Aku melihat Iqbal dan Daniel tertidur lelap. Aku kemudian membangunkannya. Run, kamu sudah bangun belum? Kata Rido memanggil dari tenda sebelah. Iya nih, aku sudah bangun. Kataku menjawab. Rido, kamu masak air ya buat kita ngopi. Biar aku yang masak nasi nih. Aku. Oke siap. Daniel dan Iqbal kemudian terbangun dan duduk, dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Aku langsung memasang gas kaleng ke kompor portable dan langsung merebus air untuk kita ngopi. Setelah beberapa saat air pun matang dan kami menikmati secangkir kopi hangat di suhu gunung yang dingin. Setelah ngopi, kami langsung keluar dari tenda dan terlihat cahaya sudah mulai masuk di antara sela-sela dedaunan pohon. Nasi pun juga sudah matang dan kami makan pagi dengan lauk tempe kering dan daging goreng yang sudah kami persiapkan menggunakan toples dari rumah. Setelah makan, kami langsung melipat tenda dan memasukkannya ke dalam ransel. Kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju pos keempat. Dalam perjalanan menuju pos 4 ini, rutenya sudah mulai agak ekstrim. Kita berpegangan pada akar-akar pohon cemara untuk menjaga keseimbangan. Setelah melewati jalur yang ekstrim, kami kembali ke jalan yang lumayan landai. Nah di sini aku mulai bercerita yang terjadi semalam kepada teman-temanku. Bro, tadi malam aku melihat cahaya hijau di luar tenda pada saat aku mau menutup pintu tenda. Kataku dengan nada takut. Rido, yang benar, cahaya apaan itu? Panji, palingan juga cuma perasaan kamu aja. Mana ada cahaya di tengah hutan seperti ini? Kan cuma kita berlima saja yang mendaki di gunung ini. Mana ada cahaya selain dari senter kita ini? Aku serius cuy. Aku memandangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu memang nyata aku lihat. Daniel, jangan bohong kamu Ron. Jangan nakut-nakutin gitu. Kita kan jadinya beneran takut nih. Iqbal. Iya Ron, jangan ngarang deh. Apa mungkin itu yang membuat kamu lari terbirit-birit tadi malam itu Ron? Bukan itu. Aku lari terbirit-birit itu karena ada suara seperti kakek-kakek yang menjawab panggilan aku ketika aku memanggil kamu tadi malam itu Bal. Iqbal, mana ada kakek yang mampu mendaki gunung ini Ron? Palingan cuma hayalan kamu aja. Kamu kan tadi malam juga melamun sendiri pas aku duluan ke tenda. Beneran? Sumpah deh. Makanya aku bingung juga. Kok bisa ada orang selain kita yang mendaki? Mana itu suara orang tua renta lagi? Panji. Ya elah lah, palingan itu suara monyet. Di hutan ini kan banyak monyet. Itu cuma perasaan kamu saja, Cok. Coba nanti malam biar aku yang manggil. Bakalan dijawab gak aku sama tuh monyet. Katanya dengan nada menantang. Daniel, kamu memangnya gak bisa jaga omongan? Sialan memang kamu ya? Kata Daniel dengan nada marah. Rido, sudah jangan diperpanjang. Nanti jadi ribut. Kamu juga Panji. Jangan seenaknya ngomong begitu. Jaga ucapanmu. Panji. Ampun bos. Kata Panji dengan senyum meledek. Kami terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tanda dengan tulisan Bukit Penyesalan dengan tanda panah.
Jeti inilah bukit yang seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medannya yang curam, membuat tenaga kita terkuras banyak. Banyak teman-temanku yang pernah mendaki gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Sialan. Ini ya namanya bukit penyesalan, kata Panji dengan nada kasar. Aku. Iya, ini namanya bukit penyesalan, kataku menjawab. Panji, kita jangan lewat rute ini. Buang-buang tenaga, kata teman aku yang pernah mendaki gunung ini. Ada rute tercepat supaya kita cepat sampai pos 4 dan tidak melewati bukit sialan yang melelahkan ini. Rido, kamu jangan aneh-aneh Panji. Kita ikuti saja jalur ini. Iqbal, iya benar. Kita jangan melewati rute yang dilarang. Apalagi kata kakeknya Rido kan. Kita tidak boleh lewat jalur yang tidak ada tandanya. Panji. Anjay, kalian penakut semua ternyata. Kakek-kakek pikun juga kalian percaya. Dia itu sudah tua. Mana mungkin dia tahu jalur pendakian? Pasti dia belum pernah mendaki. Rido, kamu jangan menjelekkan kakekku ya. Sialan kamu, kata Rido marah. Dura, suara gemuruh dari atas awan yang menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Daniel, Jeti gimana nih? Hujan sudah mau turun nih. Kita harus segera sampai pos 4 supaya kita bisa berteduh di pondok yang ada di pos 4 itu, kata Daniel dengan nada panik. Panji, makanya kalian ikuti kata aku. Kita lewat jalur tikus itu, supaya kita cepat sampai. Tiba-tiba tetesan demi tetesan air hujan jatuh membasahi topi kuplukku. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan jam 9:31 Wita. Jeti gimana nih? Kataku bertanya. Panji. Sudah. Kalian ikuti aja aku. Kita lewat jalur cepat. Supaya kita cepat sampai di pos 4. Iqbal. Gimana ya? Daniel. Aku sih ngikut aja, katanya dengan pasrah. Iqbal. Aku juga ngikut aja. Rido. Ya udah. Kita ikut kamu. Tapi kalau rutenya berbahaya kita kembali ke jalur ini ya, kata Rido dengan nada terpaksa. Panji. Ya udah. Ayo cepat. Jangan lambat-lambat kayak siput kalian. Kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki. Karena keadaan hujan, dan ingin segera tiba di pos 4 untuk berteduh. Keanehan terjadi. Kami melewati rute pendakian yang tidak resmi agar cepat-cepat sampai di pos keempat. Di perjalanan hujan gerimis yang membuat jalanan menjadi licin. Memang di rute ini treknya tidak ekstrim seperti rute Bukit Penyesalan tadi. Tak lama setelah perjalanan ini kami melihat sebuah batu besar yang permukaannya dielimuti lumut hijau di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu bekas sesajen bunga rampai yang sudah layu dan sebagian berjatuhan di tanah. Aku merasa heran. Siapa yang menaruh sesajen di sini? Karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung. Kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang menjadi pemimpin jalan. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Kami berhenti untuk beristirahat dan minum air. Aku melihat jam sudah menunjukkan jam 12:51 Wita. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portable dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum karena kami belum sampai pos 4 jadi kami tidak memasak nasi, hanya memasak mie untuk menunda rasa lapar dan menambah tenaga. Tidak berlama-lama untuk istirahat. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kembali berjalan beberapa menit, kami melihat seekor ayam hutan. Spontan Panji langsung mengejarnya ke arah kanan dari rute pendakian. Panji. Anjay, ada ayam cuy. Tangkap yuk, enak nih kita panggang nanti. Rido. Jangan woi, jangan dikejar. Daniel. Goblok kali kau, mana bisa kau kejar ayam hutan? Aku. Wih jangan dikejar. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji langsung mengejar ayam hutan itu, jarak beberapa meter. Rido mengikutinya di belakang. Aku ikuti dia ya, kata Rido sambil berlari. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit lebih sejak mereka berdua mengejar ayam itu.
Suka nonton Mereka drama? tak kunjung kembali. Sekarang kamu bisa Kami nonton pun gratis di menyusul Melolo. mereka dengan Ya, berjalan. semua episode Arah gratis. mereka mengejar Bahkan ayam kamu hutan bisa itu mendapatkan ternyata hadiah hutan saat yang menonton. lumayan lebat. Dari drama Banyak romansa pohon hingga yang balas tumbang. dendam, Kami thriller bertiga hingga terus drama yang berjalan lurus ke arah mereka berlari. Tak lama kemudian kami menemukan kembali sebuah batu besar persis seperti batu yang ada sesajen di atasnya, yang kami lewati tadi. Aku kembali bingung. Kenapa batu ini kami temukan lagi di sini? Padahal arah kami mengejar mereka tidak memutar, tetapi lurus ke kanan dari rute pendakian tadi. Setelah kami melewati batu itu, tiba-tiba hawa di sekitar terasa berbeda. Rasanya seperti badan menjadi ringan dan suhu dingin tiba-tiba berubah menjadi agak hangat, sangat berbeda dari suhu yang sebelumnya. Daniel, kok aku tiba-tiba menjadi hangat ya? Iqbal? Iya, kok tiba-tiba hangat? Padahal tadi kan dingin ya? Aku berpikir positif dengan mengatakan. Cuma perasaan kalian aja. Mungkin ini karena hutannya agak lebat, jadi suhu dinginnya terhalang oleh dedaunan ini. Kataku, padahal aku sedikit merinding dengan keadaan tidak wajar ini. Kami bertiga terus berjalan dengan kondisi jalan agak menurun dan semak-semak sangat lebat. Sesekali kami memutar jalan untuk menghindari semak-semak yang setinggi pundaku. Tapi di sini tidak ada bekas semak-semak yang diinjak orang. Padahal kan Panji dan Rido berlari ke arah sini. Setelah sekitar 10 menit kami berjalan di semak-semak, kami tiba-tiba keluar dari hutan yang lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Area sawahnya agak menurun lurus, mungkin karena lokasinya di dekat gunung. Kami bertiga melihatnya sangat aneh dengan pemandangan ini, seakan tidak wajar. Padahal jarak pemukiman warga ke rute pendakian tadi sangat jauh. Bahkan kita sampai bermalam di jalan untuk mencapai rute tempat kita tadi. Aku kemudian melihat jam tanganku, tiba-tiba jam aku yang digital tiba-tiba mati. Entah kenapa aku tidak tahu. Padahal tidak pernah terbentur benda apapun yang akan membuatnya rusak dalam sekejap. Aku kemudian mengeluarkan handphone dan melihat tidak ada sinyal sama sekali di sini. Aku merasa bingung. Kenapa di dekat kampung tidak ada sinyal? Padahal di pos 1 saja kami sudah masih mendapatkan sinyal handphone walaupun cuma 2G. Iqbal, kok tiba-tiba ada area persawahan di sini ya? Kayak gak masuk akal. Kita kan dari gerbang pendakian sudah sangat jauh berjalan. Katanya dengan kebingungan. Mungkin ini memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian kita itu. Kataku yang mencoba untuk tidak membuat suasana menjadi tegang. Daniel, nggak masuk akal lah bro kalau ini adalah ujung desa tempat kita parkir motor. Iqbal, iya juga sih, soalnya kan jauh banget dari parkiran. Katanya dengan bingung. Ayo kita jalan dulu, siapa tahu ketemu petani. Kita tanyakan apa pernah melihat Panji dan Rido. Kami kemudian berjalan di pematang sawah dan lurus saja ke bawah. Tidak lama kemudian dari kejauhan kami melihat perkampungan warga persis seperti kampung-kampung pada umumnya. Kami kemudian ke sana dan sampai di rumah pertama dari kampung itu. Kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai dan memasukkannya ke dalam ransel. Karena hujan memang sudah reda, dan di sini juga sangat cerah. Di depan rumah itu aku melihat gang kecil dan jalanannya berubah tanah, seperti gang-gang kampung pada umumnya. Tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tanahnya juga aku lihat sangat kering, seperti tidak pernah turun hujan, padahal tadi di hutan itu kami diguyur hujan. Aku kemudian melihat ke rumah itu. Terlihat sangat sepi, tidak ada orang. Aku berpikir mungkin pemilik rumah sedang keluar. Kemudian kami berjalan menyusuri gang kampung itu. Sungguh aneh tidak ada orang yang kami temui sama sekali. Kampung yang biasanya ramai anak-anak yang berlarian di gang seperti biasanya. Di kampung ini tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin mereka belum pulang sekolah. Setelah menyusuri gang kampung selama beberapa menit, kami berpikir, kok ada yang aneh. Kami sudah berjalan beberapa menit. Kenapa tidak menemukan orang satupun di kampung ini? Ini yang membuat aku sangat merinding. Kenapa kampung ini seperti kampung mati yang tidak ada seorang pun yang tinggal di sini? Aku lihat-lihat juga halaman rumah-rumah di sini sangat kotor. Dedaunan berserakan. Seperti tidak pernah disapu sama sekali oleh pemilik rumah. Kami kemudian menemukan sebuah kios kecil seperti kios-kios kecil di perkampungan biasanya. Tetapi kiosnya tutup. Kami bertiga duduk di teras kios tersebut untuk menunggu orang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang di kampung apa. Kemudian kami mengeluarkan handphone masing-masing dari saku celana. Iqbal, Jengka, kok mengacung ada sinyal ya? Aku mau menelpon si Rido nih.
Katanya dengan kesal. Daniel. Iya Bal, handphone aku juga kagak ada sinyal. Handphone kamu gimana Ron? Ada sinyalnya gak? Aku. Sama nih. Kayaknya memang kampung ini gak ada sinyal sama sekali. Daniel. Aneh banget ya di sini gak ada sinyal. Aku. Mungkin aja Neil. Soalnya ada beberapa wilayah di Indonesia ini belum masuk sinyal handphone. Atau mungkin di kampung ini cuma bisa pakai SIM card tertentu saja. Kataku berkata positif. Padahal dalam hati, aku sudah sangat-sangat merasa heran. Kami kemudian memasukkan handphone ke dalam saku masing-masing. Iqbal, kita rebahan di sini aja ya. Aku ngantuk nih. Katanya sambil merebahkan badan dan ransel sebagai bantal. Daniel, kamu malah mau tidur. Kita kan mau mendaki. Aku juga capek nih. Kita rebahan di sini aja. Siapa tahu Rido dan Panji lewat sini nanti. Kataku sambil merebahkan badan. Daniel, ya udah deh, tapi jangan ada yang tidur ya, nanti barang-barang kita dicuri orang. Aku, iya, kita rebahan doang kok. Belum 3 menit, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel, ternyata mereka sudah tidur pulas. Tiba-tiba aku juga ikut tertidur karena sudah tidak kuat menahan ngantuk. Hari pertama di kampung misterius. Suara ribut orang-orang seketika membangunkanku dari tidur. Aku melihat sekitar, tiba-tiba kampung yang tadi sepi sunyi menjadi ramai. Banyak anak-anak bermain di sekitar gang. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Bapak-bapak yang lewat membawa cangkul sepertinya hendak ke sawah. Seperti kampung pada umumnya. Dan kios yang tadi tutup tiba-tiba sudah terbuka. Tapi anehnya pemilik kios tidak membangunkan kami ya. Pendakian kami sudah jelas gagal karena Panji dan Rido yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu tidaklah mungkin. Karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya sebuah batu besar yang kami lewati. Aku jadi khawatir kemana perginya Panji dan Rido. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih tersesat di hutan? Kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. Neil, bangun Neil. Rido bangun. Kataku sambil aku menggerakkan badan mereka. Daniel. Holmes, lah, kok rameyak? Katanya sambil mengusap matanya. Iqbal. Iya aku jadi ramai ya. Ini jam BRP ya. Bangun sambil mengeluarkan haknya. Aku juga mengeluarkan handphone. Aku lihat jam di handphone aku jam 20:14 Wita. Sudah jelas jam di handphone ini tidak tepat. Karena langit masih keadaan terang. Sepertinya sudah sore dengan warna keoren-orenan di langit. Iqbal, jam di handphone aku kok gak tepat ya? Katanya dengan raut muka bingung. Iya aku juga gitu nih. Regegik suara perut Daniel terdengar. Daniel, aku lapar cok sambil memegang perutnya. Iqbal, iya sama. Aku juga lapar nih. Kita makan aja dulu ya. Kita beli roti di kios ini ya. Kataku sambil menunjuk ke arah kios. Daniel. Ayolah. Iqbal. Biar aku yang beli. Sambil berdiri. Permisi Pak. Bu. Beli. Coba panggil lebih keras Ba kataku. Iqbal. Permisi Beli. Dengan nada lebih keras. Daniel. Kok ada yang keluar ya? Mungkin lagi di dapur kali. Coba tunggu aja bentar. Aku sambil melihat jualan apa aja yang ada di toko. Terlihat tidak ada yang berbeda. Seperti kios pada umumnya. Tapi setelah lama aku amati, ternyata aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sana. Ternyata semua tulisan merek kue atau snack dan barang-barang dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal. Aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. Coba lihat merek biskuit ini kataku sambil menunjuk dengan tangan. Iqbal. Ah iya, kok bisa gitu ya? Daniel. Iya Cok, kok bisa gini ya? Apa percetakan namanya salah ya? Aku coba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain. Cuma tulisan dari mereknya yang benar-benar terbalik. Beli. Kata Iqbal memanggil kembali, berharap ada yang keluar pemilik kios. Tetapi memang tidak ada yang keluar. Udahlah Bal, kita masak nasi ini aja.
Mungkin pemilik kios memang lagi keluar. Daniel, kita mau masak di mana ini? Apa boleh kita masak di teras ini? Iqbal, coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib. Aku, iya juga. Ini udah mau malam. Ayo jalan. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Rido dan Panji juga. Kami semua kembali menggendong ransel di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios itu, Daniel tiba-tiba bilang, "Berhenti dulu. Daniel, apa kalian berdua nggak sadar? Lihat nih sekeliling kita. Orang-orang ini kok mukanya agak lain ya?" Iqbal, agak lain maksud kamu apa? Daniel, coba lihat muka mereka. Kok datar seperti tidak ada ekspresi ya? Aku pun melihat orang-orang di sekitar. Benar saja. Muka mereka semua tanpa ekspresi dan semuanya hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga, semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke sebuah halaman rumah. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu dedaunan di halaman rumahnya. Tetapi tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulangi gerakannya. Kemudian aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran memutari sebuah pohon. Tetapi terus-menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain, aku lihat juga gerakannya terus diulangi. Bahkan orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu tiba-tiba lewat di depanku. Padahal tadi sudah lewat. Sepertinya semua kegiatan yang dilakukan di perkampungan ini diulang-ulang terus. Seperti dalam mimpi. Tapi semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan cantik. Aku seketika menjadi merinding. Aku takut nih. Kata Iqbal tiba-tiba. Iqbal, lihat mereka semua. Sepertinya mereka tidak melihat keadilan kita. Daniel, 3 iya ya. Ayo cepat kita pergi dari sini. Katanya sambil menarikku. Aku, coba kita tanya kepada bapak yang mengobrol itu dulu di mana musola. Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. Aku, Assalamualaikum, permisi Pak. Kami boleh numpang tanya. Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah, dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. Bapak, iya nak, mau tanya apa ya? Sambil tersenyum. Aku, musola di kampung ini di mana ya Pak? Kami mau ke sana Pak. Kataku dengan ramah. Bapak, dari sini kalian lurus saja. Nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang ke kanan, kalian tinggal belok saja, terus lurus, nanti kalian akan ketemu musola di sana. Aku, terima kasih Pak ya, kalau begitu kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Setelah percakapan aku dengan bapak-bapak itu, beliau langsung kembali ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke musola itu dengan langkah kaki yang cepat. Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri jalan dengan halaman yang lumayan luas. Musola itu seperti musola pada umumnya dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke musola untuk meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola, yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Harusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan. Tetapi di musola ini tidak ada sama sekali. Kemudian aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. Sini berasnya aku cuci di tempat wudhu kataku. Aku kemudian membawa beras dengan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai aku kemudian membuka keran. Tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel dan menyuruhnya untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air. Langit pun sudah semakin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari microphone yang ada di sana. Setelah dicoba, microphone itu tidak mau berbunyi. Sepertinya mesinnya tidak ada listrik. Aku kemudian menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu. Tetapi tidak juga menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. Iqbal, kemana perginya Panji dan Rido ya? Sambil mengusap-usap kepalanya. Aku,
Iya, aku jadi khawatir sama mereka. Daniel, apa mereka tersesat ya di hutan tadi? Aku. Semoga aja enggak ya. Lagian Panji itu kan anaknya enggak bakalan mungkin tersesat. Iqbal, apa kita balik lagi aja ke tempat tadi ya? Daniel, jangan. Mendingan kita besok pagi pergi ke kota untuk minta bantuan tim SAR. Biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarga. Aku. Besok kita ke rumah kepala kampung ini aja. Siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan kita kan. Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda saja di halaman masjid ini sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku lihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam ransel. Tiba-tiba pada saat makan, semua lampu rumah di sekitar musola menyala. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala. Seketika itu langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membereskannya. Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku sibuk buka kerannya. Ternyata airnya langsung keluar. Kami langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang berbeda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian beliau langsung melakukan sholat sunnah. Setelah itu beliau langsung iqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjamaah di musola ini. Hanya kita bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah selesai sholat, Daniel tiba-tiba keluar sendirian. Aku masih berasa di dalam bersama Iqbal. Tak lama kemudian Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Rido yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba Panji dan Rido berdiri di depan musola dengan nafas ngos-ngosan. Aku langsung menyuruhnya duduk di teras musola dan memberikan mereka minum air putih yang masih tersisa di ransel kami. Kalian pergi kemana? Panji. Aku tadi hampir dapat ayamnya. Tapi gara-gara si Rido nih ngagetin aku dari belakang. Ayamnya malah lari ke persawahan. Rido. Huf. Aku mengejar si Panji nih sampai di sebuah persawahan. Oh ya, kalian kok bisa di sini? Daniel. Kami sampai ke sini karena mengikuti kalian juga tadi. Rido. Tadi kita berdua setelah sampai di persawahan itu. Kita bertemu kakek tua yang membawa kayu bakar. Sepertinya dia baru keluar dari hutan. Orang tua itu yang mengajak kami ke kampung ini. Iqbal. Terus kakek itu kemana? Panji. Kakek sialan itu tadi mengajak kita berdua ke rumahnya. Tiba-tiba dia ngasih minum air, tapi di dalam gelasnya banyak banget belatungnya. Memang gila si kakek itu. Rido. Iya. Masa kita disuruh minum air yang ada belatungnya? Mana bau lagi? Aku aja hampir muntah tadi. Kita berdua menolak. Kakek itu malah marah-marah ke kita dan katanya mau menjadikan kami cucunya. Panji. Memang gila itu kakek sialan. Untung kita berdua pura-pura mau ke toilet yang ada di luar rumahnya dan langsung lari. Terus gimana? Kalian dikejar enggak? Rido. Enggak. Kakek itu tidak mengejar. Tapi malah berteriak ke kita dengan suara yang sangat seram. Aku lihat wajahnya juga seketika berubah menjadi seram dan muncul tanduk dari kepalanya. Makanya kita berdua lari dan mendengar suara azan dari musola ini. Panji. Iya, Cok. Tapi kalau kita sampai ketangkap, aku pukul si kakek itu. Rido, kalau kalian gak ketemu orang gila kan di sini? Daniel. Enggak. Tapi kayak aneh aja di kampung ini. Iqbal. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kalian lihat orang-orang di kampung ini gak? Kelakuannya agak aneh. Rido. Iya, memang agak aneh juga kenapa di sini ada perkampungan. Daniel. Terus bagaimana ini? Kita balik aja ke tempat tadi. Kita kembali lanjutkan mendakinya. Iqbal. Iya, besok pagi kita lanjutkan pendakian. Kan Rido sama Panji sudah ketemu. Panji. Kalian berempat lanjutkan saja mendaki. Aku mau lihat-lihat kampung ini. Di sini cewek-ceweknya cantik-cantik dan manis banget. Minimal aku dapat satulah nanti, hehe. Sambil tersenyum.
Lah kamu kok gitu? Rencana kita kan untuk mendaki, bukan malah cari cewek. Panji. Udahlah, nanti aku balik ke parkiran kok. Orang sini pasti tahu jalan ke parkiran tempat awal kita mendaki. Nanti aku tanya sama mereka. Rido, kamu jangan buat masalah deh Panji. Nanti kalau kamu dikira orang jahat di kampung ini, bagaimana? Panji, kalian jangan khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Kalau ketemu sama kakek itu lagi, lihat nih aku bawa apa. Sambil mengeluarkan sebilah pisau dari ranselnya. Kamu jangan nekat deh Panji. Panji, enggak kok. Ini cuman buat nakutin orang aja kalau mereka berani macam-macam sama aku. Katanya dengan nada sombong. Tiba-tiba di tengah percakapan kami, bapak yang menjadi marbot di musola itu tiba-tiba keluar dan memotong pembicaraan kami. Bapak marbot, Assalamualaikum. Kami langsung serentak menjawab Waalaikumsalam. Bapak marbot, maaf karena telah mengganggu percakapan kalian, katanya sambil tersenyum. Bapak ini tampak ramah sekali kepada kami. Setiap beliau berbicara wajahnya selalu tersenyum. Iya Pak, tidak apa-apa. Bapak marbot, ayo kalian duduk dulu di sini, mengajak kita duduk di teras musola. Kami semua langsung duduk di teras musola. Rido dan Panji kemudian membuka sepatu mereka dan pergi cuci muka di tempat wudhu. Bapak marbot, kalian dari mana? Daniel, kami pendaki Pak. Kami semua bukan dari kampung ini Pak. Bapak marbot, begitu? Terus kenapa kalian bisa sampai ke kampung ini? Teman kami tadi mengejar ayam di hutan. Kemudian tiba-tiba kami sampai ke kampung ini Pak. Bapak marbot, ayam hutan hijau ya? Panji, iya Pak. Kok Bapak bisa tahu ya? Bapak, kalian bisa sampai ke kampung ini karena ulah kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan. Ayam hutan hijau itu harusnya jangan kalian kejar. Rido, kenapa Pak? Bapak marbot, itu milik kakek tua yang tinggal di ujung kampung ini. Aku heran mendengar kata-kata beliau. Apakah itu milik kakek yang diceritakan oleh Panji dan Rido? Bapak marbot, kalau begitu kalian cepatlah keluar dari kampung ini sebelum petaka menghampiri kalian. Itulah kata-kata dari Bapak marbot itu. Kemudian Bapak itu masuk kembali ke dalam musola. Rido, Pak, tunggu dulu. Maksud Bapak itu apa, Pak? Keluar dari mana, Pak? Rido terus memanggil Bapak itu. Bapak itu masuk ke musola seketika langsung menghilang. Rido kemudian masuk ke musola itu untuk mengejar Bapak marbot, tetapi tidak menemukannya. Kami merasa takut dengan perkataan beliau dan memutuskan untuk meninggalkan kampung ini besok pagi-pagi. Pokoknya besok pagi kita harus keluar dari kampung ini dan melanjutkan mendaki walaupun kita cuma menginap semalam. Kataku dengan tegas. Panji, kalian pergi saja duluan. Aku intinya tidak akan melanjutkan pendakian. Aku akan tunggu kalian nanti di parkiran motor. Rido, sebaiknya kita jangan melanjutkan pendakian Ron. Bekal kita juga sudah menipis. Kita pulang saja. Iqbal. Iya, Cok. Kita pulang saja. Aku sudah nggak nyaman di kampung ini. Aku pengen pek-pek pulang. Daniel. Tapi bagaimana cara kita pulang? Kita tidak tahu kita ada di kampung apa ini. Iya udah besok kita tanyakan kembali orang-orang di kampung ini. Siapa tahu bisa membantu kita untuk pulang. Iqbal. Menurut aku, kita pulang lewat hutan saja seperti kemarin. Perasaan aku tidak enak kalau kita pulang lewat jalan raya. Panji, terserah kalian mau pulang lewat mana. Intinya aku akan pulang belakangan, minimal nginap semalam lagi lah. Rido, kamu apa-apaan sih Panji? Kami berempat pun berdebat dengan Panji yang ngotot mau berlama-lama di kampung ini. Setelah kami berdebat lama dengan Panji, akhirnya Panji setuju untuk pergi besok pagi meninggalkan kampung ini. Kemudian Rido dan Panji makan nasi yang masih tersisa karena katanya mereka belum makan dari tadi. Setelah makan, kami menunggu Isya untuk kembali sholat. Tetapi sudah lebih dari 2 jam kami menunggu. Marbot musola itu tidak kunjung kembali, tiba-tiba semua lampu di desa itu mati. Aku takut nih, kita masuk ke dalam tenda aja yuk. Kata Iqbal dengan ketakutan. Rido, ayo, kita masuk saja, di sini juga dingin. Rido dan Panji kemudian membangun tenda dan kami langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur.
Kami semua tertidur lelap. Kemudian aku tiba-tiba kebelet kencing. Aku membangunkan Daniel untuk menemaniku ke toilet di musola. Aku, Neil, bangunan Neil. Temenin aku kencing dong. Daniel, kamu ajakin Iqbal saja. Aku ngantuk. Aku kemudian menggerakkan tubuh Iqbal untuk membangunkannya, tetapi dia juga tidak mau. Akhirnya aku keluar sendirian. Aku membuka pintu tenda dan mengeluarkan kepala untuk melihat area sekitar. Di luar benar-benar terlihat sepi sunyi. Aku kemudian memberanikan diri keluar sendiri. Aku berjalan tanpa sepatu menuju ke toilet masjid yang ada di sebelah kiri bangunan masjid itu. Tiba-tiba suara kakek tua yang menyeramkan memanggil namaku. Naak, Naak. Kesini nak. Kata yang sangat menyerahkan itu datang dari arah belakang musola itu. Tidak berpikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam tenda lagi. Tidak peduli apakah aku akan kencing di celana. Intinya aku harus masuk ke dalam tenda. Setelah masuk aku langsung menutup pintu tenda. Kemudian aku langsung memakai sleeping bag. Oke cuy, jadi ini game yang lagi viral ya. Ini game ada Super Ball-nya cuy. Daniel yang berada ini nama di sampingku Boss Bell terbangun. Aztec cuy. Nah, Kamu kenapa, Ron? cok. Nih lihat deh Katanya perkaliannya sambil nih, ada kali memegang 1000 bahuku. kali 500 cok. Aku. Nih, kalian Kakek-kakek lihat itu ini, datang gue dapat lagi, berapa Cok, cuy? kataku Gue sambil dapat mulut berapa cuy? bergetar. Auto JP ya Sebaiknya ini. kamu Cuy. jangan keluar nih. Anjay, Kita dapat tidur 540 juta Di cok. saat Nih itu, buat yang aku mau join berharap nih, pagi langsung segera aja nih. datang. Gue liatin Karena tutorialnya sudah nih. tidak kuat Nih dan kalian takut terhadap tinggal keadaan yang cari ada di aja kampung Dewi ini. satu-satu cuy. Terus ke Dengan keadaan e-games, takut, e-games abis akhirnya itu aku ke tidur dan GG tiba-tiba Soft aku ya, GG terbangun Soft. sudah Terus pagi. klik yang Aku Bounce Ball melihat Aztec Daniel cuy. dan Iqbal Yuk sudah yang mau tidak ada di daftar, dalam daftar tenda. sekarang dan rasakan Kemudian JP aku Max keluar dari Win-nya. tenda dan Oke melihat cuy, jadi mereka ini game yang berempat lagi sedang viral membuat ya. Ini makanan game ada untuk Super kami Ball-nya sarapan. cuy. Ini Nih nama minum gamenya kopi Bounce dulu, Bell Ron. Aztec Tiba-tiba cuy. Rido Nah, langsung menyodorkan dapat segelas cok. kopi hangat Nih lihat deh kepadaku. perkaliannya nih, ada kali 1000 Iqbal, kali 500 kamu cok. tidur nyenyak Nih banget, kalian Ron. lihat ini, gue dapat Sampai berapa aku cuy? gak Gue tega dapat bangunin berapa kamu. cuy? Auto JP Aku, ya ini di sini cuy. iya nih. Aku juga Anjay, gak dapat sadar kalau 540 kalian juta juga sudah cok. keluar Nih dari buat yang tenda. mau join nih, langsung Saking aja nih nyenyaknya gue aku. liatin tutorialnya nih. Rido, Nih kalian kata Daniel, tinggal cari kamu aja tadi malam Dewi satu-satu ketakutan, cuy. Ron. Terus ke Kenapa? e-games Aku, abis itu ke GG sudahlah Soft jangan ya, dibahas. GG Soft. Terus Aku lebih klik yang memilih Bounce untuk tidak Ball Aztec menceritakan cuy. hal yang Yuk terjadi yang mau semalam daftar, kepada daftar mereka sekarang semua. dan rasakan Setelah JP Max makanannya Win-nya. siap, kami Oke cuy, jadi kemudian ini game sarapan yang lagi pagi di viral ya. halaman Ini musola game ada itu. Super Ball-nya cuy. Hari Ini kedua nama di gamenya kampung Bounce Bell misterius. Aztec cuy. Nah, Neil, langsung dapat minta cok. rokokmu Nih dong. lihat deh perkaliannya nih, ada Punyaku kali sudah 1000 habis kali nih. 500 cok. Kata Panji kepada Nih kalian Daniel. lihat ini, gue dapat berapa Sehabis cuy? sarapan Gue dapat memang berapa paling cuy? enak buat Auto merokok. JP ya ini di sini cuy. Daniel, nih, Anjay, kamu dapat bisanya minta 540 doang. juta cok. Gak Nih berani buat yang beli. mau join nih, langsung aja Panji, nih gue liatin ya tutorialnya udah nih. nanti kalau kita Nih ketemu kalian warung, tinggal aku beli cari deh. aja Dewi satu-satu Iqbal, cuy. Terus ke memangnya berani e-games, kamu belanja di abis kampung itu ini. ke GG Soft Panji, ya, GG Soft. Terus M-nya kenapa? klik yang Bounce Ball Apa yang Aztec salah? cuy. Yuk Kita yang kan mau mau daftar, beli, daftar bukan sekarang dan mencuri. rasakan JP Max Daniel, Win-nya. di Oke kampung cuy, jadi ini, ini game yang lagi semua viral ya. Ini orangnya game ada aneh-aneh, Super Cok. Ball-nya cuy. Ini Panji, nama gamenya Bounce gak Bell peduli Aztec aku. cuy. Nah, langsung Intinya dapat di cok. kampung ini Nih lihat ceweknya deh perkaliannya nih, ada cantik-cantik. kali 1000 kali Aku, 500 cok. udahlah, Nih kalian lihat kamu ini, jangan gue dapat pikirin berapa itu cuy? lagi. Gue dapat berapa Ayo cuy? cepat Auto beresin JP peralatan ya makannya. ini di sini cuy. Kita harus cepat-cepat Anjay, keluar dapat dari desa 540 ini. juta cok. Kami Nih buat kemudian yang mau join membereskan nih, langsung peralatan aja nih makan gue dan liatin melipat tenda. tutorialnya nih. Nih Setelah kalian itu, kami tinggal langsung cari keluar aja dari halaman Dewi satu-satu musola. cuy. Terus ke Daniel, e-games, jadi kita abis akan itu pergi ke kemana ini? GG Soft ya, GG Aku, Soft. Terus kita tanya klik yang Bapak Bounce yang Ball kemarin Aztec aja. cuy. Kamu Yuk masih yang mau ingat daftar, rumahnya daftar gak, Neil? sekarang dan rasakan Daniel, JP Max Win-nya. iya masih. Oke cuy, jadi ini Kami game yang lagi kemudian viral ya. berjalan Ini game menuju ada jalan Super tempat Ball-nya kami cuy. bertanya kepada Ini nama bapak-bapak gamenya yang Bounce Bell kemarin. Aztec cuy. Nah, langsung Betapa dapat terkejutnya cok. kami. Nih lihat deh Kami perkaliannya nih, melihat ada kali bapak yang 1000 kali kemarin 500 masih melakukan cok. kegiatan yang Nih sama kalian lihat persis ini, yang gue dia dapat berapa lakukan cuy? kemarin. Gue dapat berapa Hal cuy? itu Auto membuat JP aku ya langsung ini di mengurungkan sini cuy. niat untuk bertanya kepada Anjay, dapat bapak-bapak itu. 540 juta Aku, cok. Nih buat yang kita mau join jalan nih, aja langsung yuk. aja nih gue Jangan liatin bertanya di tutorialnya sini. nih. Nih kalian Kataku dengan tinggal ekspresi cari takut. aja Dewi satu-satu cuy. Panji, Terus ke M-nya kenapa? e-games abis itu Iqbal, ke GG kamu Soft gak ya, lihat GG tingkah Soft. bapak Terus itu dari klik kemarin yang masih Bounce seperti Ball itu. Aztec cuy. Rido, Yuk yang mau daftar, daftar masa sih sekarang dari dan kemarin rasakan seperti JP itu Max gak berubah? Win-nya. Oke Aku, cuy, jadi ini game yang lagi iya viral ya. beneran. Ini game ada Super Kita terus Ball-nya aja cuy. jalan ya. Ini nama gamenya Kami Bounce terus Bell berjalan di Aztec cuy. sepanjang Nah, gang langsung kampung dapat itu. cok. Angin Nih lihat deh sepoi-sepoi. perkaliannya nih, ada kali Bau 1000 kali udara yang 500 sedikit seperti cok. bau menyan. Nih kalian lihat Membuat ini, gue dapat suasana berapa semakin cuy? Gue membuatku dapat berapa merinding. cuy? Auto JP Setelah ya berjalan ini di beberapa sini cuy. meter dari bapak yang tadi, Anjay, dapat kami kemudian 540 melihat juta bapak cok. marbot Nih buat musola yang yang mau join sedang nih, berdiri langsung di aja nih pinggiran gue gang. liatin tutorialnya Pakaiannya nih. masih Nih menggunakan kalian jubah
putih seperti tinggal tadi cari malam. aja Dewi satu-satu cuy. Sepertinya Terus dia ke memang sengaja menunggu kami. e-games, abis itu ke Bapak GG Marbot, Soft ya, GG Soft. kalian mau Terus kemana? klik yang Seperti Bounce Ball biasa Aztec dengan cuy. nada halus Yuk yang mau dan daftar ekspresi senyum. sekarang dan rasakan Rido, JP Max
Kami mau pulang, Pak. Oke cuy, jadi ini Tetapi game kami yang lagi bingung viral mau ya. lewat Ini game mana. ada super ballnya Kami cuy. tidak tahu kampung Ini apa nama ini. gamenya Bounce Bell Bapak Aztec cuy. Marbot. Nah langsung dapat Jadi cok. kalian mau Nih lihat pulang nih ya? perkaliannya nih, ada kali Kalian 1000 kali ini berada 500 di kampung cok. Anjani. Nih kalian lihat Aku. ini, gue dapat berapa cuy? Kampung Gue Anjani, dapat Pak. berapa cuy? Aku Auto langsung JP ya teringat ini dengan di nama sini Ratu cuy. Jin yang ada di Gunung Samalas, Anjay, dapat yang bernama 540 Dewi juta Anjani. cok. Nih buat yang Aku mau sudah join nih, menduga langsung kalau aja ini nih, bukanlah gue dunia liatin nyata. tutorialnya nih. Tapi ini Nih dunia kalian gaib, tinggal milik cari Ratu aja Dewi Dewi Anjani. satu-satu cuy. Terus ke Bapak Marbot. e-games, Iya, abis itu kampung ke ini bukan GG kampung Soft ya, seperti GG dunia Soft. Terus kalian. Bila klik kalian yang ingin Bounce pulang Ball ke rumah, Aztec cuy. kalian Yuk semua yang mau tinggal daftar, jalan melewati daftar hutan sekarang tempat dan kalian rasakan masuk kemari. JP Max Win-nya. Kemudian kalian Oke harus cuy, cari jadi batu ini besar game yang dan lagi viral memutarnya ya. Ini sebanyak game ada 3 super kali. ballnya cuy. Kemudian Ini ucapkan nama salam. gamenya Bounce Bell Rido. Aztec cuy. Nah langsung dapat Memangnya cok. kita nggak bisa ya Nih pulang lihat nih pakai perkaliannya nih, ojek ada lewat kali jalan 1000 kali raya dari 500 sini, Pak? cok. Bapak Nih kalian lihat Marbot. ini, gue dapat berapa Tidak cuy? bisa. Gue dapat berapa Jalan cuy? Auto satu-satunya JP adalah ya dengan yang ini di Bapak sini tadi cuy. bilang. Anjay, Ingat kalian dapat semuanya harus 540 keluar. juta cok. Nih Bilang buat dari yang mau rombongan join nih, kalian langsung ini, aja nih, gue ada liatin yang tidak tutorialnya keluar. nih. Makan Nih kalian kalian akan terjebak di tinggal kampung ini cari aja selamanya. Dewi satu-satu cuy. Panji. Terus ke e-games, Mana mungkin kayak gitu, abis Pak? itu ke Kita GG tinggal naik Soft ojek ya, aja GG terus Soft. pulang. Terus klik Kalian yang jangan Bounce Ball percaya sama Aztec bapak cuy. ini. Yuk Dia yang mau pasti daftar, bohong. daftar sekarang Mana dan ada yang rasakan namanya JP dunia Max gaib. Win-nya. Aku. Oke cuy, jadi ini game yang Jaga lagi bicaramu, viral ya. Ini Panji. game ada super ballnya Bapak cuy. Marbot. Ini nama gamenya Terserah Bounce Bell kalian mau Aztec percaya cuy. atau Nah tidak. langsung dapat cok. Intinya Bapak sudah mencoba membantu. Dan ingat satu hal lagi. Bila kalian masih di sini melewati 3 hari, kalian tidak akan menemukan batu besar yang ada di hutan itu lagi. Iqbal. Kenapa, Pak? Aku jadi takut nih. Bapak Marbot. Sudah ya. Bapak pergi dulu. Sambil tersenyum bapak itu pergi meninggalkan kita.